Assalamualaikum teman-teman. Kita dari mahasiswa Kota Pati yang sekarang sekaligus penelitian bersama untuk tugas perpustakaan di kantor kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Pati. Let's go. Yeah. Kapsus guys. Ucapan atau stempelisasi. Nah, untuk stempel itu ada beberapa. Ada stempel buat administrasi, ada stempel inventaris, ada stempel identitas panjang, ada stempel identitas pendek seperti ini contohnya. Ini stempel identitas panjang, ini stempel identitas panjang, ini stempel identitas pendek di sini ada 3 tempat. Ini tanggal 10. Kemudian stempel inventaris, ini yang dinamakan stempel inventaris. Ini stempel inventaris. Kita bahas satu-satu. Yang pertama stempel inventaris. Ini stempel inventaris ukurannya 6 x 4 cm, panjangnya 6, lebarnya 4 cm. Narasi atau redaksional dalam stempel inventaris itu adalah yang pertama adalah identitas nama perpustakaannya. Kemudian ada nomor daftar atau nomor induk, kemudian adalah tanggal. Nah, pengisian ini adalah nanti sesuai dengan yang kalian tuliskan pada buku induk atau buku inventaris. Isinya kan nomor, tanggal, pengarang, penerbit, kemudian judulnya, kemudian harganya, eksemplarnya, dan seterusnya. Nah, ini kita ambilkan dari buku inventaris. Jadi harus sama antara buku induk dengan kolom di stempel inventaris. Yang kedua adalah stempel identitas pendek. Stempel identitas pendek ini ukurannya 1 cm, lebarnya, panjangnya adalah 6 cm. Nah, penempatannya ada 3 tempat di buku. Yang pertama itu adalah di halaman depan, kemudian ada di halaman paling belakang, dan halaman rahasia. Kalau di Perpustakaan Umum Kabupaten Pati kebetulan untuk halaman rahasianya kami halaman 10. Untuk stempel rahasia ini kalau bisa di bawah halaman 30 untuk mengantisipasi ada buku yang tipis. Stempel identitas pendek ini itu penempatannya adalah konsisten di bagian bawah. Saya lupa, untuk stempel inventaris ini itu adalah di belakang halaman judul. Ini halaman judul, bukan halaman judul cover ya, halaman judul bagian dalam itu di belakangnya. Kalau istilah di perpustakaan itu namanya halaman verso. Itu di sini. Nah, untuk penempatannya di sini di belakang halaman judul bagian dalam itu boleh di atas, di tengah, di bawah. Intinya adalah cari tempat yang kosong atau sesedikit mungkin menutupi tulisan yang ada. Khawatirnya kan di sini ada informasi tentang buku tersebut. Kalau ketutup stempel nanti mengurangi keindahan ataupun sulit dibaca. Makanya boleh di atas, boleh di tengah, boleh di bawah, cari tempat yang kosong seperti itu, yang kosong. Nah, dan selanjutnya ada namanya stempel identitas panjang. Stempel identitas panjang ukurannya 1 x 9 cm. Letaknya itu di tepi bagian atas, tepi bagian tengah, dan tepi bagian bawah. Narasinya adalah nama perpustakaan yang kita, misalnya jenengan di kuliah di Wali Songo atau UIN Wali Songo jadi perpustakaan UIN Wali Songo. Sedangkan untuk stempel yang bulat administrasi itu tidak digunakan di buku, tapi digunakan untuk administrasi perpustakaan. Nah, seperti ini stempel bulat yang
administrasi. Nah seperti ini namanya stempel bulat, ini stempel induk stempel inventaris, ini identitas panjang, ini identitas pendek. Kalau yang bulat seperti ini, seperti di kantor atau di instansi-instansi, itu fungsinya untuk administrasi. Artinya administrasi adalah untuk pembuatan misalnya surat menyurat yang dikeluarkan oleh perpustakaan menggunakan ini. Daftar inventaris. Kolomnya untuk buku inventaris itu ada seperti ini, ada nomor urut, tanggal. Tanggal itu adalah tanggal penerimaan buku atau tanggal buku itu dimasukkan. Kemudian pengarangnya sesuai dengan bukunya, judul bukunya, penerbit bukunya, tahun terbitnya, kemudian nomor klasifikasi, asal sumber. Kemudian asal sumber ini ada beberapa, ada 3 biasanya. Kalau sumber dari perolehan buku bisa pembelian, bisa hadiah, bisa tukar-menukar. Kemudian jumlah judul, jumlah eksemplar. Misalnya kadang pembelian itu buku seperti ini kadang bisa lebih dari 1 pembeliannya. Misalnya di sebuah perpustakaan kita beli 2 buku, ini beli 2 berarti nanti jumlah judulnya 1, eksemplarnya adalah 2. Kemudian harga kalau memang diketahui kita cantumkan, kalau tidak diketahui kita kosongkan. Fungsi dari kolom harga di buku inventaris adalah untuk mengetahui harga buku itu sebenarnya waktu kita beli. Nanti kaitannya dengan kebijakan dalam sanksi, Mbak Nilih. Jadi misalnya ada mahasiswa yang menghilangkan buku yang ada di perpustakaan, sedangkan peraturan yang sudah kita sepakati di perpustakaan kalau menghilangkan itu ada mengganti, ya. Penggantiannya biasanya salah satu rujukannya melalui harga. Kemudian keterangan, di kolom terakhir ini ada kolom keterangan. Keterangan ini untuk menuliskan hal-hal yang tidak tercantum dalam kolom-kolom sebelumnya. Misalnya buku itu hilang, buku itu rusak, buku itu ditarik. Buku atau bahan pustaka berdasarkan subjeknya. Kita garis bawahi berdasarkan subjeknya. Subjek itu apa? Subjek itu adalah tema, pokok bahasan, kata kunci, terus garis besar yang dibahas dalam buku itu. Jadi buku itu membahas tentang apa? Seperti itu kita sampaikan itu klasifikasi. Jadi pengelompokan berdasarkan subjek buku, bukan berdasarkan tebal atau tipis atau tinggi. Jadi buku yang ukurannya tinggi kita jadikan 1, yang pendek jadi 1, tidak berdasarkan fisik tapi berdasarkan subjeknya. Untuk mencari subjek buku yang nomor klasifikasi, kita secara manual itu ada. Kalau dalam agama Islam itu disebut kitab suci, pegangan atau pedomannya. Nah, ini pedomannya adalah kalau yang masih manual, yang sifatnya sederhana itu namanya DDC, pengantar klasifikasi seperti DDC itu DW Decimal Classification atau istilah Indonesianya klasifikasi tersebut. Jadi nomor yang akan kita cari, nomor kita tidak asal, tidak mengarang atau menentukan sendiri, tapi berdasarkan nomor-nomor yang ada di dalamnya. Nah, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi, sekarang ada edisi elektronik, jadi namanya EDDC yang terbaru, kalau nggak salah EDDC edisi 23. Bisa download, nanti EDDC di Facebook bisa, itu lebih mudah, Pak. Jadi jangan tinggal masukkan subjeknya, ketik, nanti muncul nomor-nomornya, tinggal pilih yang sesuai. Misalnya seperti ini. Nah, ini ancaman internet hacking dan penanganannya. Jangan ketik internet, subjeknya internet, diketik internet, nanti muncul semua nomor klasifikasi yang kaitannya dengan internet itu muncul. Misalnya internet tentang hardware-nya, tentang
softwarenya, tentang keamanan data, tentang virusnya, tentang apapun yang berkaitan dengan internet, semua muncul nomornya. Nah, jenengan tinggal pilih yang sesuai dengan buku yang akan jenengan cari nomor klasifikasinya. Misalnya buku ini ancaman internet hacking dan trik penanganannya. Nah, kebetulan ini kan kaitannya dengan keamanan data. Jadi nanti cari internet terus nomornya muncul spesifikasi tentang keamanan data atau hackers seperti itu. Jadi nanti langsung diambil. Itu yang lebih mudahnya sekarang elektronik. Saya juga ada di komputer kalau nggak salah di Blaster juga bisa. Kalau yang manual kurang lebih sama pakai kitab sisi ya. Tapi perlu diketahui ini edisi yang cetakan terakhir itu 2009. Jadi terkadang subjeknya itu terbatas, tidak semua subjek tercover dalam buku ini. Jadi kita perlu adanya kreativitas bahwa untuk mencari subjek yang tidak ditemukan, kita cari subjek yang berdekatan, sinonim atau yang lebih mudah dengan itu. Misalnya kita cari tentang flora, subjeknya kan misalnya jenis-jenis buku, ada buku namanya jenis-jenis flora di Indonesia. Nah, subjeknya kan flora. Kita nanti cari subjek di sini flora kok nggak ada, jadi kita cari di tumbuhan seperti itu. Jadi kita jangan berhenti nggak ada, berarti nggak ada nomornya, tidak. Kita cari misalnya sinonimnya, padanan katanya, atau kata yang lebih luas ataupun yang berdekatan, misalnya seperti itu. Nah, cara menggunakan buku pegangan DDC ini, pertama setelah kita tentukan subjeknya. Subjek tadi saya sampaikan adalah pokok bahasan, tema ataupun ide pokok yang dibahas dalam buku tersebut. Subjek buku kita tentukan bisa dari pertama dari judul. Kita baca judulnya. Nah, kalau dari judulnya sudah bisa kita tentukan subjeknya, kita langsung ambil subjeknya. Misalnya buku ini, penanganan mandis segar untuk ekspor. Nah, dari sini kan jelas kalau buku itu membahas tentang mandis, seperti itu jelas. Nah, kadang yang sewu ada beberapa buku klasifikasi. Nanti juga klasifikasi kaitannya ada ini ya, ada di kolom inventaris itu kan ada ini nomor kelas ini, nomor klasifikasi ini harus diisi seperti itu. Ya. Harus diisi nomor klasifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kartu katalog. Nah, memang kalau sekarang kan zamannya teknologi, kartu katalog manual memang sudah sangat jarang digunakan. Sekarang sudah ada sistem otomasi perpustakaan yang dilengkapi dengan OPAC namanya, online public access katalog. Jadi katalog dalam bentuk online. Jadi mencari buku itu yang ada di komputer itu penelusuran, tinggal cari pengarang atau judul buku yang akan kita cari, kita ketik, nanti kita muncul kalau ada yang muncul, kalau nggak ada tidak ditemukan seperti itu. Jadi sudah lebih mudah untuk menelusur buku lewat komputer. Tapi kita belajar manual. Kalau memang komputer nanti kaitannya sudah otomasi, pengolahannya juga lewat otomasi, dalam arti setelah kita inventaris, setelah kita cari nomor klasifikasinya, kita input di sistem otomasi, kita masukin judulnya, pengarangnya, nomor klasifikasinya, penerbitnya, semua ada kolom-kolomnya. Nanti otomatis dari sistem sudah terprogram, otomatis masuk tersimpan dalam penelusuran. Sekarang walaupun seperti itu, manual itu fungsinya yang bentuknya seperti kartu sudah pernah tahu ya? Itu di sini masih ada, Pak? Masih ada, Mbak. Di sini 12,5 ini kali 7,5 ukurannya katalog. Di tengahnya ada
lubang untuk mengkaitkan, jadi nanti ada besi yang apa namanya untuk memasukkan lubangnya, jadi nggak akan bisa jatuh seperti itu. Nah, fungsinya katalog manual sama seperti OPAP juga untuk penelusuran mencari buku. Jadi tergantung dari pengunjung atau pemustaka, istilah di perpustakaan itu tahu dari sisi yang mana sebuah buku. Bisa melalui judulnya, nanti kita lari katalog judul, ada katalog pengarang, seandainya tahu pengarangnya. Kalau tidak tahu pengarang ataupun judulnya, bisa kita melalui katalog subjek. Katalog subjek itu ya misalnya tadi tentang internet atau komputer ya, nanti kaitannya dengan katalog jenis subjeknya seperti itu. Makanya untuk katalog manual ada 3 jenis: katalog judul, katalog pengarang, dan katalog subjek seperti itu. Nah, kita sedikit belajar menyampaikan tentang beberapa bagian yang ada pada katalog manual. Contoh katalog ini adalah, jadi ini katalog pengarang, yang ini adalah nomor panggil, ini adalah nomor panggil, ini nomor panggil yang terdiri adalah, ini adalah nomor klasifikasi yang kita cari tadi, ini adalah 3 huruf dari pengarang, yang ini adalah 1 huruf dari judul. Ini nomor klasifikasi, 3 huruf pertama dari pengarang, 1 huruf dari judul. Sabrina Maharani kita sejajar, kemudian R rahasia itu 1 huruf dari judulnya. Ini katalog pengarang, jenisnya katalog pengarang, yang paling atas adalah pengarangnya. Kalau katalog judul, berarti nanti judulnya ini sama persis, judulnya di atas di sini, rahasia sehat, berarti nanti judulnya adalah di atas. Kalau katalog judul, katalog subjek ya tinggal subjeknya di atas. Nanti ini subjeknya misalnya rahasia sehat, pengetahuan praktis hidup sehat untuk orang cerdas. Misalnya subjeknya tentang kesehatan, ini tulis di sini nanti kesehatan seperti itu. Isinya sama, cuma bagian atasnya. Nah, ini adalah pengarang, kemudian kita tuliskan judulnya. Setelah judul itu adalah biasanya setelah judul kita tuliskan lagi keterangan kepengarangan. Misalnya ada pengarang pertama, pengarang kedua, pengarang ketiga, ataupun ada editor, ada penyunting, kita tuliskan di sini. Kalau nggak ada ya cukup 1 pengarangnya saja. Kemudian ini cetakan atau edisi. Biasanya kalau edisi ya ditulis edisi, kalau cetakan ditulis cetakan. Kemudian ini impresum, namanya adalah terdiri dari penerbit, kota terbit, penerbit, tahun terbit. Ini dinamakan impresum, kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian ini ada namanya kolasi atau deskripsi fisik dari buku. 152 halaman adalah jumlah buku, keseluruhan halamannya ada berapa. Kita tulis di halaman terakhir ini, misalnya 114, kita tulis 114. 21 cm adalah tinggi buku ini. Jadi 20 cm itu tingginya buku. Jadi kalau kita ukur pakai penggaris yang 30 cm itu kita ukur dan kita bulatkan ya, misalnya kalau nggak tepat 21,2 ya kita tulis 21 saja. Kemudian ini adalah ISBN, kemudian ini adalah keterangan subjeknya, pengetahuan kesehatan, dan ini judulnya, yang ini adalah nomor inventaris seperti itu. Ini bentuk dari contoh dari katalog, ya, ukurannya 7,5 12,5 ada. Oke. Nanti kalau katalog, jadi ada 3 macam jenis katalog pengarang, judul dan subjek, tinggal nanti disebutkan ini pengarangnya. Ini pengarang, katalog pengarang. Kalau judul ya nanti judulnya tinggal. Nah, ini katalog judul kan sama tadi. Nah, kalau judul tinggal judulnya diangkat di sini. Nah, ini jenis katalog judul karena judulnya paling atas.
Untuk katalog subjek tinggal subjeknya, ini kesehatan subjeknya. Isinya sama semua. Gitu, Mbak. Jadi penempatannya nanti dalam shelving ya dibagi-bagi antara katalog pengarang, judul dan subjek. Kalau yang pemustaka atau pengunjung taunya pengen nyari dari judulnya, dia nanti lari di katalog jenis judul. Misalnya mau cari Laskar Pelangi misalnya, nggak tahu pengarangnya siapa ya, dia lari ke katalog judul, nanti disusun alfabetis, tinggal cari huruf kolom dengan huruf L biasanya. Makanya dalam laci katalog itu ada A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Jadi udah ada di lacinya, depannya itu ada penanda, ini huruf A sampai di sini, huruf B di sini gitu. Oke, kemudian itu gambaran sedikit tentang katalog, Bang ya. Iya, Bang. Kita lanjut tentang kelengkapan buku. Nah, kelengkapan buku ini ada 4. Yang pertama adalah label buku. Saya ada contohnya enggak ya? Label buku. Oke, misalnya label buku itu ini. Iya. Oke, yang kita tempel di punggung ini namanya label buku. Kemudian kartu buku. Kartu buku itu yang kita di sini kartu buku namanya. Ini kartu buku. Kemudian kantong buku, ini kantong. Tempat kartu buku itu namanya kantong buku, ini kantong buku. Lembar tanggal kembali, ini yang dinamakan lembar tanggal kembali. Biasanya untuk menuliskan tanggal berapa buku itu harus dikembalikan untuk mengingatkan peminjam buku. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama label. Label kalau sistem manual itu ukurannya 5x4 ya, Mbak. Ininya 5, lebarnya 4. Kalau manual, tapi kalau udah otomasi biasanya karena kita pakai barcode, biasanya bentuk yang terbaru seperti ini, Mbak. Jadi ininya sama 5, tapi panjangnya karena ini Ada barcode. ada barcode-nya, settingannya udah ada barcode-nya, jadi nyambung barcode-nya ditempel di sini biar nggak banyak kegiatan kerjaan nempel. Jadi sistemnya digabungkan dengan label, jadi agak lebih panjang untuk barcode seperti itu. Yang perlu diketahui ada beberapa unsur dalam sebuah label. Yang pertama adalah identitas dari perpustakaannya, perpustakaan mana. Kemudian ini adalah nomor klasifikasi. Kemudian SLA itu 3 huruf dari pengarang, Slamet diambil SLA-nya. M itu 1 huruf dari judul, membangun website dengan membangun. Biasanya kami untuk membedakan antara pengarang dan judul kita pakai huruf besar. Jadi kalau untuk pengarang pakai huruf besar, kalau judul pakai huruf kecil. Baru kemudian pakai C. Pakai C1, C2 itu kalau buku itu lebih dari 1. Kalau buku cuma 1 ya nggak usah pakai C, tunggal artinya. Kalau ada C1, C2, C3 dan seterusnya, berarti buku ini C kedua. Buku C kedua artinya kopi kedua. Eksemplarnya gitu. Iya, eksemplarnya. Misalnya kita punya 3 ya, nanti buku pertama C1, buku kedua C2, buku ketiga C3. Kalau udah otomatis. Kemudian kartu buku. Nah, ini kartu buku yang disebut kartu buku ini biasanya berisi sama identitas perpustakaan, di sini ada nomor panggilnya, pengarang, judul, nomor inventarisnya sesuai. Nah, di sini yang kenapa perlu dituliskan ini nomor inventaris, nomor panggil. Kadang kalau tercecer kartu buku ini kita lebih mudah untuk menemukan pasangannya, makanya dikasih nomor panggil ini. Kalau kita cari Slamet Priyanto kan sulit, waduh Slamet Priyanto ini bukunya yang mana, harus cari-cari. Kalau lihat kita kasih nomor panggil 004, insya Allah nanti kita cari di 004 lebih mudah daripada kita harus cari pengarangnya Slamet, kan repot, banyak. Nama terpanggil. Kemudian kantong buku. Kalau kantong buku ini, jadi biasanya kita buat dari ini kertasnya Wajib ada kantong ya, Pak?
Nggih, kantong itu untuk Biar nggak jatuh. menaruh tempat dari kartu buku ini. Nah, kantong buku ini biasanya sih kita bikin manual dari kertas karton 10x10, nanti pinggirnya kita lipat-lipat seperti kayak bikin amplop lah, seperti itu. Nah, seperti itu bisa kok, mudah macam. Ini kita juga tuliskan ininya biar nanti pasangannya kita mudah untuk menemukan. Yang terakhir lembar tanggal kembali. Ini lembar tanggal kembali ini untuk mengetahui kapan buku itu harus dikembalikan di perpustakaan, fungsinya. Selain itu juga fungsinya untuk mengetahui sirkulasi atau mobilitas buku itu. Semakin banyak buku ini ada tulisan tanggal kembalinya, berarti buku itu banyak yang pinjam gitu. Tingkat keluar masuk perpustakaannya tingginya banyak. Tapi kalau buku yang mulus nggak pernah dipinjam itu jadi tanda-tanya, berarti buku ini ya tidak tepat sasaran seperti itu, tidak banyak yang membaca atau meminjam. Makanya di sini juga kita perlu kasih ini nomor panggil ini, nomor klasifikasi, 3 huruf pengarang, 1 huruf judul ya, untuk menemukan pasangannya. Soalnya ada fungsinya, ada artinya seperti itu. Itu beberapa kelengkapan buku. Kemudian habis kelengkapan buku adalah ini tadi dengan sampaikan di label ini Mbak, ada jarak penempelannya. Ada yang pakai 2,5, ada yang pakai 3. Ya, tapi harusnya konsisten. Maksudnya kalau pakai 2,5 terus, kalau pakai 3 cm terus. Fungsinya kenapa? Nanti kalau biar penataan buku atau shelving kan dalam posisi berdiri nggih. Jadi kalau kita pakai konsisten 2,5 dari tepi bawah nggih. Jadi nanti rapi. Sudah labelnya pakai ukuran yang konsisten 4 dan 4 kali 5 cm. Pemasangan dari tepi bawah ini juga sama. Jadi nanti lurus rapi, tidak bergelombang. Akhirnya kalau kita tidak pakai ukuran nanti naik turun seperti ini.